ketika Muhammad Bashir itu khutbah dalam Jumat yang pertama itu kan tidak ditinggalkan itu al-liwa itu ada di dalam background dia gitu, meskipun juga ada bendera Suriah. Dan itu di masjid? Itu di masjid Umayyah ya, masjid yang sangat terkait dengan khilafahan sebenarnya. Ya, terkait dengan khilafahan, karena tidak mungkin Umayyah itu bukan khilafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas masih lanjutan refleksi dunia Islam, dua peristiwa penting, Palestina dan jatuhnya rezim Bashar Assad di Suriah. Untuk kali ini kita akan memperbincangkan tentang jatuhnya rezim Bashar Assad dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang menduga rezim Bashar Assad yang sangat kuat ya, lebih dari 50 tahun kalau dilihat mulai dari bapaknya Hafiz Assad, didukung oleh Rusia, didukung oleh Iran, bahkan Amerika sebenarnya secara diam-diam juga mendukung Bashar Assad, tapi kemudian tumbang. Apa yang Ustadz Ismail lihat dari tumbangnya rezim Bashar Assad ini? Iya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah bahwa begitulah sesungguhnya penguasa di negeri Islam, yaitu mereka-mereka yang berkuasa dengan penuh dengan kezaliman, penindasan, otoritarianisme. Dia itu berkuasa karena bukan topangan rakyat, tapi topangan dari negara-negara pendukungnya. Dia hanyalah boneka atau wayang dari dalang yang sesungguhnya. Dan ketika dalang itu sudah tak menghendaki dia, maka terbukti atau nyata bahwa dia dengan mudahnya jatuh. Bashar Assad ini anak bapak itu memang berkuasa lebih dari 50 tahun. 50 tahun dalam suasana penindasan yang luar biasa. Bisa bertahan begitu rupa bukan karena dukungan rakyat, tapi karena dukungan negara-negara yang tadi disebut. Nah, begitu dukungan ini sudah tidak ada, maka dengan mudah dia jatuhkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa rakyat di sana saya kira sudah sampai pada satu puncak ya, kulminasi dari kemarahan yang luar biasa akibat penindasan yang sangat panjang, terbukti dari jumlah pengungsi yang begitu banyak sampai ke negara-negara sekitarnya, khususnya Turki yang disebut-sebut lebih dari 6 juta. Kemudian juga penjara Saydnaya yang juga menyimpan horor luar biasa. Puluhan ribu bahkan disebut juga ratusan ribu ada di sana, hilang tanpa bekas. Mereka sampai pada satu kesimpulan bahwa tidak di rezim harus dijatuhkan. Dan menarik bahwa semangatnya adalah semangat Islam. Itu saya kira meski ada juga unsur-unsur yang bukan Islam, tetapi dominasinya adalah Islam. Ini satu perkembangan yang menarik, tinggal bagaimana kelanjutannya agar spirit Islam itu terus terjaga sampai kepada titik yang sangat menentukan, yaitu bentuk pemerintahan itu. Iya, itu menarik Ustadz Ismail, karena sekarang ini kalau kita lihat ada upaya yang sistematis dan intensif ya dari negara-negara barat dengan sekutu-sekutu regionalnya untuk mengarahkan Suriah ke depan. Dan kalau kita lihat keyword atau kata-kata kunci tentang Suriah ke depan itu sering muncul. Pertama adalah anti diskriminatif, kemudian inklusif, bukan eksklusif. Kemudian yang kedua demokratik, walaupun tidak menyebut sekuler ya. Yang ketiga mengikuti resolusi PBB, di mana resolusi PBB itu memang menyebutkan Suriah ke depan adalah Suriah yang demokratis ya. Bagaimana Ustadz Ismail melihat intervensi Barat untuk Suriah ke depannya nih? Ya, dengan semua kata-kata kunci tadi itu, inklusif, non-diskriminatif, demokratis dan sebagainya, itu sudah menunjukkan intervensi Barat. Dalam makna inklusif, non-diskriminatif itu artinya bukan Islam. Mereka mengartikan bahwa begitu kita memilih Islam itu artinya diskriminatif.
Begitu kita memilih Islam itu artinya tidak inklusif, eksklusif. Begitu kita memilih Islam itu artinya tidak demokratis gitu. Jadi itu tone yang sangat Termasuk jelas. hak-hak minoritas, mereka sebutkan gitu, menjaga Ya, hak minoritas. menjaga hak minoritas. Padahal selama ini hak minoritas yang tertindas. Bashar Assad dan bapaknya itu kan Alawiyin yang itu sekte Syiah yang sangat sangat menyimpang. Dia berkuasa lebih dari 50 tahun. Itu sangat minoritas karena kurang dari 10%. Tapi Barat kan tidak peduli bahwa bukan menghormati hak minoritas, bahkan sama sekali tidak menghormati hak mayoritas Sunni gitu. Jadi ini semua menunjukkan sekali lagi bagaimana intervensi Barat itu sudah dilakukan sejak dari sangat dini. Nah ini tentu saja bukan perkara yang mudah gitu ya bagi para pejuang di sana untuk dealing with ini semua gitu, menghadapi ini semua. Tentu dari sini kita menyampaikan pesan gitu untuk jangan keluar walaupun seinci dari platform yang dipastikan atau dijanjikan memberikan kebaikan yaitu Islam. Karena Suriah itu tidak akan mungkin dilepaskan dari Islam. Dia adalah wilayah yang luar biasa. Dia memang dia merupakan titik dari pertemuan, bukan pertemuan tapi tapak dari peradaban Romawi kuno, kemudian Romawi modern, bahkan kemudian Umayyah pernah menjadi pusat Daulah Umayyah atau Khilafah Umayyah lebih dari 400 tahun. Sebelum akhirnya pada era modern seperti ini itu dikuasai oleh rezim despot. Artinya bahwa Suriah itu adalah Islam. Disebut juga negeri para nabi. Karena itu mengingkari Islam itu seperti mengingkari identitas dirinya sendiri. Dan itu pula yang coba ditampilkan kan ketika Muhammad Bashir itu khutbah dalam Jumat yang pertama itu kan tidak ditinggalkan itu al-liwa itu. Itu ada di dalam background dia gitu. Meskipun juga ada bendera Suriah. Dan itu di masjid? Itu di masjid Umayyah. Ya, masjid yang sangat terkait dengan khilafahan sebenarnya. Terkait dengan khilafahan karena tidak mungkin Umayyah itu bukan khilafah gitu. Gitu. Ustaz Ismail, kalau kita lihat perkembangan Suriah ke depan, Hizbut Tahrir di Suriah itu dengan intensif menyerukan khilafah untuk sebagai solusi untuk Suriah ini. Menurut Ustaz Ismail, kenapa hanya khilafah yang menjadi solusi untuk Suriah ke depan? Prinsip dasarnya adalah bahwa kita mesti meletakkan semua itu dengan Islam atau pada Islam atau dengan dasar Islam. Nah ketika kita meletakkan itu semua di dalam sistem politik pemerintahan itu dengan dasar Islam, maka pasti kita akan ketemu dengan sistem politik pemerintahan Islam yang tidak ada namanya kecuali khilafah itu gitu. Jadi Islam itu punya sendiri dan dia diwakili oleh satu istilah khilafah atau imamah atau amirul mukminin itu kalau dari segi nama orangnya. Karena itu ketika Hizbut Tahrir itu menyerukan pada pimpinan pejuang dan juga rakyat di sana, maka tidak akan pernah lepas dari Islam. Dan itu sesungguhnya ada milik kita semua, milik mereka juga gitu. Bukan milik satu dua kelompok, apalagi sekedar milik Hizbut Tahrir. Jadi ini sebenarnya panggilan untuk kesadaran yang sangat mendasar sebagai sabilul khalas gitu untuk penyelesaian menyeluruh atas semua persoalan-persoalan yang di sana. Tetapi juga sekaligus disadari bahwa ini tidak mudah. Karena apa? Di saat yang sama berhadapan dengan berbagai kepentingan yang coba tetap bercokol di sana. Nah itu yang muncul juga sikap pesimisme Ismail terhadap seruan itu dalam kondisi Suriah yang bisa disebut babak belur seperti sekarang ya. Tapi kenapa Hizbut Tahrir di sana itu tetap menyerukan khilafah dalam kondisi seperti ini? Ini memang bahasa tauhid, bahasa akidah. Sebab begitu kita itu tidak lagi berpegang kepada akidah Islam, itu memang semuanya menjadi tampak sulit dan semuanya tampak menakutkan gitu. Maka kita mesti ingat itu. Iyan surullah fala ghaliba lakum gitu. Jika Allah menolong maka tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkanmu. Nah, itulah memang itu akidah. Begitu seterusnya kemudian ketika Allah selanjutnya Allah katakan gitu, jika engkau itu tidak atau merendahkan diri, tidak menggunakan Islam, maka siapa yang akan menolongmu gitu setelah itu? Jadi tidak ada. Jadi kita berharap kepada siapa gitu kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang situasi faktual itu membuat kadang-kadang orang itu berpikir untuk
melepaskan Islam. Tapi begitu melepaskan Islam, sesungguhnya melepaskan pertolongan Allah. Itu dalam semua episode pertempuran atau peperangan di masa awal Islam itu semuanya kan outnumber. Tetapi kita mendapatkan pelajaran sangat penting. Mereka tidak pernah, Nabi dan para sahabat kita itu tidak pernah keluar dari titik Islam gitu. Perang Badar kita tahu 300-900, perang Uhud 1.000-3.000, perang Khandaq 2.000-10.000, perang Mu'tah apalagi 3.000 lawan 200.000, outnumber. Jika menggunakan logika faktual semata-mata, selesai sudah, nggak ada lagi peperangan. Tapi kan itu terjadi. Itu menunjukkan bahwa kita ini harus di dalam keadaan seperti itu, pegangan terhadap akidah itu harus semakin kokoh. So, kalau tidak memang kecut kita. Siti Hajar itu mencari air di tempat yang dia tahu tidak ada air. Bagaimana coba kalau tidak pakai akidah gitu. Nabi Musa kepepet-pet di tepian Laut Merah. Kalau tidak pakai akidah dia sudah balik lah ngikuti Fir'aun saja. Gitu. Ya sebenarnya dari tumbangnya rezim Bashar Assad juga ada pelajaran penting, sebutlah makar Allah. Ya. Iya. Kita lihat misalkan bagaimana Iran melemah, Hizbullah melemah, termasuk Rusia melemah karena sedang memiliki agenda dengan Ukraina. Itu kan di luar perhitungan. Apakah hal yang sama bisa terjadi? Nah, hanya kemudian kan gini kadang-kadang itu ketika kita menghadapi persoalan yang begitu peliknya, kita tidak tahu seperti seolah no way out gitu ya, seperti yang dialami oleh Musa, seperti yang dialami oleh Siti Hajar. Tetapi kemudian sejarah kan membuktikan bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Dengan tokatnya dia bisa belah lautan itu. Dengan hentakan kecil kaki Ismail itu keluarlah air yang luar biasa bahkan sampai ini hari. Begitu juga peristiwa-peristiwa lain, Nabi Ibrahim dibakar dan air api itu dingin gitu kepada Nabi Ibrahim tapi tidak kepada kayu. Itu kan menunjukkan bahwa Allah itu dengan kuasanya itu bukan tidak bisa. Dia sangat mudah membalikkan semua fakta-fakta yang kita sangka itu tidak mungkin gitu loh. Almost impossible gitu. Jadi impossible itu sebenarnya kan kumulasi dari possibility. Nah ini yang harus dibaca. Memang sekali lagi ini tidak mudah. Tetapi jika kita tidak berpegang kepada keimanan kita kepada Allah, lalu kita berpegang kepada siapa? Sementara kita tahu kalau kita berpegang kepada dalam tanda petik keimanan kita kepada Amerika, kepada Barat, kan kita sudah tahu seperti apa akhir dari Marcos, seperti apa akhir dari Anwar Sadat, seperti Husni Mubarak, kemudian Hafez Assad, Bashar Assad dan sebagainya gitu kan. Semua tahu bahwa penguasa despot itu di titik yang dilihatnya sudah tidak menguntungkan dilepas. Tapi kalau Allah tidak gitu kan. Makanya disebut fala ghaliba lakum. Itulah optimisme Rasulullah dalam kondisi yang sebutlah masih sedikit di Makkah, Rasulullah sudah bicara menaklukkan negara-negara adidaya. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi refleksi akhir tahun kita tentang kondisi umat Islam terutama di Suriah. Optimisme harus tetap ada. Dan optimisme itu muncul ketika kita berpegang teguh pada Islam. Karena dengan berpegang teguh pada Islam itulah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Dan kalau Allah telah menolong kita, tidak akan ada yang bisa mengalahkan umat Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.